Waktu kecil, adik-adik pasti pernah mendengar kisah perjuangan para rasul dalam mengemban tugas dari Allah, bukan? Nah, sebenarnya siapa sih rasul itu? Apakah kita perlu mempercayai adanya rasul dan mengetahui sifat-sifatnya? Jalan-jalan ke kota Tuban, mampir ke pasar membeli buah. Assalamualaikum kakak ucapkan untuk adik-adik yang soleh dan solihah. Halo, perkenalkan nama kakak Kak Lia. Nah, kali ini kakak akan menerangkan mengenai materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, yang pertama, adik-adik harus mengetahui tentang pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, adik-adik harus mengetahui tentang dalil kewajiban beriman kepada Rasul. Yang ketiga, adik-adik harus mengetahui sifat-sifat bagi para Rasul. Yang keempat, adik-adik harus mengetahui berapa jumlah Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, adik-adik harus mengetahui tentang hikmah belajar iman kepada Rasul. Wah, banyak ya adik-adik, tapi adik-adik gak perlu khawatir karena Kak Lia akan membantu adik-adik dalam belajar. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar kan ingin segera belajar materi ini? Yuk kita belajar bersama. Nah, kita mulai dari pengertian iman kepada Rasul terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, adik-adik harus tahu dulu nih apa arti dari iman dan arti dari Rasul. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, setelah adik-adik mengetahui arti dari iman, adik-adik juga harus tahu nih apa arti dari Rasul. Nah, menurut bahasa, Rasul berarti utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Sedangkan menurut istilah, Rasul berarti seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya adik-adik akan mengerti nih apa arti dari iman kepada Rasul. Jadi adik-adik, iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, adik-adik tahu nggak sih iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dalil kewajiban beriman kepada Rasul Allah. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nah, adik-adik, dalam dalil tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk mengimani rukun iman yang salah satunya adalah iman kepada Rasul. Dalil tersebut juga mewajibkan kita untuk mengimani Rasul tanpa membedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat bagi para rasul. Nah, adik-adik, sifat-sifat bagi rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua adalah sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Apa sih Kak sifat wajib itu? Nah, sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul. Sifat wajib terbagi menjadi 4 adik-adik. Yang pertama adalah sidik, yang berarti jujur. Setiap rasul pasti jujur dalam perkataan maupun perbuatannya. Dan yang kedua adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya. Setiap rasul pasti dapat dipercaya karena rasul selalu berkata jujur. Yang ketiga adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Setiap rasul pasti menyampaikan wahyu yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah fatonah, yang berarti cerdas. Dalam menyampaikan wahyu Allah, Rasul tentu membutuhkan kemampuan dan strategi khusus agar wahyu tersebut dapat diterima dengan baik oleh manusia. Oleh karenanya, Rasul harus bersifat cerdas agar Rasul dapat menyusun strategi yang pas untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Setelah adik-adik tahu apa itu sifat wajib, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi para rasul. Apa sih Kak sifat mustahil itu? Nah, sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Yang perlu adik-adik ketahui adalah sifat mustahil ini merupakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib. Sifat mustahil ini ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah kizib, yang berarti dusta. Yang kedua adalah khianah, yang berarti tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kitman, yang berarti menyembunyikan. Dan yang keempat adalah baladah, yang berarti bodoh. Nah, adik-adik, Rasul-Rasul Allah merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Oleh karenanya, para Rasul tidak mungkin memiliki sifat mustahil seperti yang kakak sebutkan tadi. Kenapa tuh Kak? Karena para Rasul memiliki sifat maksum, yang berarti terjaga. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para Rasul dari segala dosa. Tidak seperti manusia biasa seperti kita yang terkadang tidak luput dari dosa. Setelah adik-adik mengetahui apa itu sifat wajib dan sifat mustahil, adik-adik juga akan mengetahui sifat jaiz bagi para rasul. Apa sih Kak sifat jaiz itu? Nah, sifat jaiz adalah sifat-sifat yang boleh ada pada diri para rasul. Nah, sifat-sifat ini menunjukkan bahwa para rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti kita. Contohnya apa sih Kak? Nah, contohnya seperti makan, minum, sehat, sakit, ingat, lupa, hidup, mati, dan sebagainya. Nah, sekarang kakak ingin bertanya nih, adik-adik tahu nggak sih berapa jumlah nabi dan rasul yang sesungguhnya? Nah, adik-adik, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa jumlah para nabi ada sebanyak 124.000 orang dan jumlah rasul ada sebanyak 315 orang. Loh Kak, apakah kita perlu menghafal nama-nama rasul yang jumlahnya ratusan itu? Tidak adik-adik, kita hanya perlu menghafal nama-nama 25 nabi dan rasul yang telah kita ketahui, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tadi sudah belajar bersama mengenai pengertian iman kepada Rasul, dalil tentang kewajiban beriman kepada Rasul, sifat-sifat bagi para Rasul, kemudian jumlah Nabi dan Rasul. Sekarang kita akan tahu apa sih hikmah belajar
materi iman kepada Rasul ini? Hikmah yang pertama adalah insya Allah keimanan adik-adik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah karena adik-adik sudah mempercayai bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Dan yang kedua adalah adik-adik akan termotivasi untuk mencontoh perilaku baik para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah adik-adik akan memperoleh teladan yang baik dalam menjalani hidup. Dan yang keempat, insya Allah adik-adik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ternyata ada banyak sekali ya hikmah yang dapat kita peroleh hanya dengan mempelajari materi ini. Mari bersama-sama kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik pasti sudah mengerti kan mengenai penjelasan Kak Lia tentang materi iman kepada Rasul ini? Nah, sebelum Kak Lia pamit, Kak Lia ingin adik-adik untuk mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku pelajaran adik-adik masing-masing untuk menguji pemahaman adik-adik mengenai materi ini. Kalau sudah, Kak Lia pamit ya. Semoga apa yang Kak Lia sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan menambah ilmu adik-adik. Kalau begitu Kak Lia pamit. Apabila ada kesalahan Kak Lia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.